Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan, atau tepatnya nanti insyaallah taala saat sore hari di akhir bulan Ramadan, di mana hilal tanggal 1 Syawal terlihat, maka itu merupakan akhir bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Dan di situ dijelaskan oleh para ulama tentang malam hari raya atau Lailatul Id. Malam hari raya maksudnya misalkan hari ini, nanti sore hilal Syawal sudah terlihat, yang besok pagi kemudian kita akan sholat Id, maka malam nanti itu adalah Lailatul Id, malam hari raya. Di situ ada sunnah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kesunahan Ihya'u Lailatul Id, kesunahan untuk menghidupkan malam hari raya. Jadi hukumnya sunnah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, baik berupa zikir atau berupa sholat atau yang lainnya dari ibadat-ibadat yang ada. Di antara keutamaannya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW sabda, "Man qama lailatai al-idain lillahi muhtasiban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menegakkan atau sholat, dalam riwayat lain ahya, menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, muhtasiban, dalam kondisi dia mencari ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan pernah mati di hari hati-hati itu mati. Ini keutamaannya disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, juga dalam Mu'jam Al-Awsat karya At-Tabrani, dan juga dalam Sunan Al-Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Salah satu cara yang paling minimal menghidupkan malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, khususnya kita membahasnya Idul Fitri, adalah bisolatil isya'i jama'atan wal azm ala sholati subhi jama'atan wa du'a fihima, dengan cara sholat isya berjamaah dan berniat kuat untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Itu paling minimalnya menghidupkan malam Idul Fitri, dan berdoa di keduanya, di sholat isya dan sholat subuh, maksudnya setelahnya. Nah, selain itu, salah satu cara untuk menghidupkan malam hari raya adalah dengan at-takbir. Memperbanyak takbir, mengucapkan takbir pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Nanti akan kita sebutkan. Terutama Idul Fitri, di mana takbir ini dimulai dari sejak tenggelamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Ya. Sejak tanggal 1 Syawal sore hari ketika matahari tenggelam, itu mulai disunahkan untuk memperbanyak takbir, ya, sampai terakhirnya, berhentinya ketika imam sudah hadir di sholat Id dan memulai daripada sholat. Itu berhentinya di situ. Tapi sepanjang itu, sepanjang malam sampai pagi, sampai sebelum sholat Id dimulai, itu disunahkan untuk memperbanyak takbir.
Dan ini merupakan pendapat dari jumhurul fuqaha, mayoritas para ahli fikih. Dalilnya apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan supaya mereka itu menyempurnakan bilangan, maksudnya bilangan bulan Ramadan, menyelesaikan bulan Ramadan, dan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah telah menunjuki mereka. Di sini takbir yang dimaksud di sini menurut para ulama mufassirin adalah takbir Idul Fitri, takbir di malam hari raya Idul Fitri. Kemudian waktunya sudah disebutkan tadi. Kemudian redaksi takbirnya bagaimana? Redaksinya, takbirnya itu. Kalau redaksi secara khusus harus begini atau harus begitu, dari Rasulullah SAW tidak ada. Harus begini redaksinya, harus begitu. Itu enggak akan ada. Tidak ada, dalam sunnah tidak ada. Ya, maka disebutkan oleh para ulama, lam yarid fi sighati takbiri syai'un bi khususi fi sunnatil mutahharah. Jadi tidak ada sighah redaksi takbir secara khusus yang datang dalam sunnah al-mutahharah, tidak ada. Yang menentukan harus takbirnya itu lafadznya, redaksinya begini, susunannya, tidak ada. Yang ada adalah dalil-dalil yang sifatnya mutlak saja. Tadi seperti Al-Baqarah 185 tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah hanya memerintahkan kita untuk bertakbir, memujinya saja. Tapi bagaimana redaksinya? Tidak ada. Secara khusus dibatasi begini atau begitu, tidak ada. Maka dalam kaidah ilmu usul fikih disebutkan al-mutlaqu yu'khadhu ala itlaqihi hatta ya'tiya ma yuqayyiduhu fi syara'. Maka dalil yang mutlak itu diambil kemutlakannya dan diamalkan sesuai kemutlakannya sampai datang dalil yang membatasinya di dalam syariat. Dan faktanya tidak ada. Maka pada intinya bertakbir di malam hari raya itu bebas. Dengan lafadz redaksi apapun bebas. Yang penting tujuannya mentakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sudah terwujud. Salah satu takbir misalkan yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Ini dari sahabat ya, bukan dari Nabi, dari Salman Al-Farisi itu punya redaksi sendiri. Redaksinya begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Takbirnya awal 3 kali. Kemudian la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dari Salman Al-Farisi, sahabat radhiyallahu taala anhu. Boleh juga takbir awal 2 kali, boleh juga. Allahu Akbar gitu. Kalau yang 3 tadi menurut sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian sebagian ulama di kitab-kitab fikih mereka, para fuqaha itu mencantumkan sighah-sighah redaksi-redaksi lain yang cukup beraneka macam. Misalkan salah satunya yang tadi di awal ya Allahu Akbar, Allah sama la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, terus ditambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila sampai akhir panjang itu biasanya diamalkan oleh kaum muslimin di Indonesia juga, di Mesir ya, dan itu dinaskan, dicantumkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Itu menunjukkan tidak ada batasan. Pada intinya kalau maksud esensi mentakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz takbir itu diperbolehkan, tidak terikat oleh redaksi tertentu atau redaksi yang begini dan begitu. Itu tidak ada. Ini diperkuat oleh pernyataan Imam Syafi'i dalam beberapa kitab beliau, sebesar dalam kitab Al-Um karya Imam Syafi'i.
jilid 1 halaman 276. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama bahwasanya redaksi takbir itu bisa ditambah dengan sholawat kepada Rasulullah SAW, itu juga diperbolehkan. Bagaimana, bolehkah bertakbir secara berjamaah? Jawabnya boleh. Bertakbir secara berjamaah, jawabnya boleh. Disebutkan ada satu kaidah, ma yajuzu fi'luhu munfaridan yajuzu fi'luhu jama'atan. Sesuatu yang boleh untuk dilakukan secara sendiri, maka diperbolehkan untuk dilakukan secara apa? Berjamaah. Apakah ada dalilnya kemudian takbir secara berjamaah? Ada, nggak mungkin tidak ada, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, berarti ini hadisnya jelas sahih, ya, karena dalam Sahih Al Bukhari. Nomor atau halaman 2, jilid 2 halaman 20. Di Sahih Bukhari itu disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini pernah bertakbir di Mina, yukabbir fi kubbati fi Mina atau bi Mina. Beliau itu bertakbir di Mina, di menara gitu. Beliau berada di atas menara kemudian bertakbir di hari raya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus sampai akhir gitu. Fayasma'uhu ahlul masjidi. Kemudian masjid-masjid di sekitar daerah itu mendengar semua kan, karena dari atas suaranya keras gitu. Jadi para jamaah yang berada di dalam masjid-masjid sekitar tempat itu di Mina semua mendengar, ya, mendengar itu. Kemudian fayukabbiruna, ya, fayukabbiruna, lalu mereka itu bertakbir juga. Jadi dikomandoi oleh siapa? Oleh sahabat Abdullah bin Umar dari atas yang komando, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai walillahil hamd. Kemudian yang di bawah masjid-masjid, jamaah yang di dalam masjid itu semua bertakbir mengikuti, mengulangi takbir sahabat Abdullah bin Umar dengan berbarengan, ya, berbarengan sampai yukabbiru ahlul aswaqi hatta tartajja minna takbiran, sampai orang-orang yang sedang berada di pasar-pasar juga ikut bertakbir dengan takbir Abdullah bin Umar, sehingga Mina waktu itu goncang dan bergerak, sampai goncang, suaranya keras sekali dan serempak, jadi sangat kuat, sangat besar sekali, sampai diistilahkan dengan seperti itu oleh perawi hadis ini, sampai goncang Mina itu dengan kondisi itu. Nah, ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa kondisi itu menjelaskan akan mubalaghah, ya, mubalaghah, bentuk penyangatan fistima irafil aswad, menunjukkan penyangatan dalam berkumpulnya mereka ini dalam mengangkat suara secara berjamaah ketika bertakbir itu. Ini dalam Fathul Bari nomor jilid 2 halaman 462. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i ini termasuk daripada ulama salaf, karena beliau wafat atau meninggal di abad ketiga, ya, abad ketiga, 204 Hijriah beliau itu meninggalnya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apabila seorang telah melihat hilal bulan Syawal, ya, fa idza ra'au hilala Syawal ahbabtu ayukabbiron nas jama'atan wa furada. Kalau kaum muslimin itu sudah melihat hilal bulan Syawal, maka aku menganjurkan agar manusia kaum muslim itu bertakbir, perhatikan, jama'atan secara berjamaah, wa furada atau sendiri-sendiri, fil masjidi wal aswaqi wat turuqi wal manazil, baik di masjid, baik di pasar-pasar, di jalan-jalan, atau di rumah-rumah, baik mereka itu musafirin ataupun mukimin. Dan hendaknya mereka itu wa ayudhira at-takbir, dan hendaknya menampakkan,
mengeraskan suara takbir tersebut. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi di Indonesia dan dunia sebenarnya, tradisi takbiran itu tidak salah. Setelah sholat Isya di malam hari raya Idul Fitri itu, biasanya di berbagai daerah di Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, sampai sini Sabang sampai Merauke itu melaksanakan amaliyah ini, bertakbir. Bahasa kita takbiran gitu ya. Takbiran berjamaah di masjid dengan satu suara, dikomandi oleh satu orang, kemudian berjamaah diikuti jamaah yang lain. Fenomena atau tradisi ini merupakan sesuatu yang tidak salah, bahkan sudah sesuai dengan dalil dan juga menurut ilmu dan pengarahan atau fatwa para ulama kita. Dan ini merupakan amaliyah hampir seluruh kaum muslimin dari masa ke masa selama berabad-abad di berbagai penjuru dunia, ya, baik di Mesir, di Yordan, di Pakistan, Afghanistan, di Aljazair, di Maroko, di Sudan, di Saudi, di Yaman. Karena saya pernah di sana, jadi persis tahu, ya, tahu persis tentang kondisi di sana, juga mengamalkan ini. Saya kira dulu cuma di Indonesia saja yang mengamalkan takbiran itu, ternyata di luar negeri, di berbagai negara, di tempat-tempat di situ para ulama banyak sekali menyampaikan ilmu, itu juga diamalkan masalah ini. Oleh karena itu di sini kami menghimbau, marilah nanti di malam hari raya tahun ini kita berusaha untuk mengamalkan sunnah ini, kita berusaha menghidupkan malam hari raya dengan takbir semampu kita, ya, walaupun mungkin tidak sampai pagi, semampu kita, misalkan ba'da isya sampai jam 10 atau jam setengah 11 atau jam 11 di masjid kita hidupkan. Jadi malam hari raya masjidnya ba'da isya jangan sepi, ya, sepi gelap kayak enggak malam hari raya gitu. Kalau di tempat saya itu luar biasa, rame, meriah, dan takbir itu luar biasa bergema di seluruh penjuru dunia. Dan juga perlu saya sampaikan, bagaimana Ustadz kalau misalkan takbir keliling dengan bawa oncor, atau iya oncor namanya, yang itu oncor namanya di sini, oncor, obor atau oncor gitu ya, itu bagaimana? Juga boleh, itu cuma teknis saja. Intinya kan takbirnya. Kalau cuma bawa oncor atau jalan itu cuma teknis. Karena memang nggak ada ketentuan kamu takbir harus duduk di masjid, nggak ada ketentuan seperti itu. Kalau cuma bawa obornya atau jalan-jalannya itu masalah duniawi, jadi nggak perlu dalil, ya. Kalau cuma obornya sama apa jalannya, jadi nggak apa-apa pawai bawa obor atau oncor kemudian bertakbir keliling desa, itu tidak ada masalah, karena itu cuma teknis masalah duniawi, tapi intinya tercapai juga. Jadi tidak harus duduk di masjid, bahkan yang di pasar, bahkan yang dimanapun di jalan semuanya bertakbir. Saya pernah ya mendapatkan sebuah kiriman video di satu kota besar itu, bagaimana luar biasanya fenomena menghidupkan malam hari dengan takbir itu, sampai di jalan-jalan itu penuh dengan kaum muslimin. Bahkan waktu itu di video itu di-shoot bagaimana, maaf ya, orang-orang yang mungkin secara zahir kurang baik, tatonan gitu kan, mungkin itu orang preman, di mana itu preman jalanan lah, orang tatonan dengan rambut yang dicat gitu kan, dipirang seperti itu. Tapi naluri mereka saat malam hari raya itu ikut mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu luar biasa. Bisa jadi kekurangan mereka sebelum itu, dengan ketulusan mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di malam itu, menjadi sebab mereka itu diampuni, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi mereka akan menjadi ahli surga dengan sebab itu. Makanya kita nggak boleh ya meremehkan preman, meremehkan orang-orang jelek, ya, yang zahirnya seperti itu, terus kita sudah seperti ini merasa lebih dari mereka. Belum tentu, jamaah. Bisa jadi mereka itu punya amalan-amalan tersembunyi, dan bisa jadi mereka itu punya keikhlasan dalam hati yang melebihi keikhlasan kita dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka itu maghfur, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu. Kadang ada amalan kecil yang kayaknya remeh, tapi karena dari lubuk hati yang paling dalam, keikhlasan yang sangat luar biasa,
itu bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi sebab maghfirah adzunub, sebab diampuninya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah setelahnya nanti kita akan bahas tentang sholat Id dan beberapa hal yang berkaitan dengannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.